Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan translate dari buku The Economic of Information Technology, di mana pada kesempatan ini saya mendapatkan nomor 10, yaitu efek sistem. Kita langsung saja mulai. Jadi, sudah jadi hal yang lumrah dalam industri teknologi tinggi jika kita menemukan suatu produk yang tidak berguna kecuali dihubungkan atau digabungkan ke dalam sistem produk yang lain. Contohnya, hardware tidak akan berguna tanpa adanya software. DVD player tidak akan berguna tanpa ada konten di dalamnya. Dan sistem operasi tidak akan berguna tanpa adanya aplikasi. Nah, ini semua adalah merupakan contoh yang disebut pelengkap atau komplementer. Apa itu komplementer? Yaitu barang yang nilainya tergantung jika digunakan secara bersamaan. Kemudian, bagi banyak contoh yang telah kita diskusikan sebelumnya yang melibatkan komplementer ini, seperti login, penguncian sering terjadi karena pengguna harus berinvestasi dalam produk pelengkap, seperti pelatihan untuk menggunakan suatu barang secara efektif. Efek jaringan langsung hanyalah berbentuk pelengkap simetris, misalnya mesin fax akan berguna apabila ada mesin fax yang lain. Efek jaring yang tidak langsung atau masalah ayam dan telur itu adalah merupakan bentuk dari efek sistem. Standarnya menyangkut satu bentuk saling melengkapi karena sering kali dirancang untuk memungkinkan adanya interkoneksi komponen yang mulus. Ya. Selanjutnya, sistem pelengkap menimbulkan banyak masalah ekonomi. Siapa yang akan melakukan integrasi sistem, pabrik, pengguna akhir atau perantara, seperti original equipment manufacturer, bagaimana nilainya akan terbagi di antara para pemasok yang saling melengkapi, bagaimana hambatan yang dihadapi akan diatasi, dan bagaimana sistemnya akan berkembang. Hal tersebut merupakan topik yang sangat luas, tetapi dalam buku ini hanya akan membahas tentang harga produk pelengkap, yang mana merupakan topik yang diteliti pertama oleh Carnot pada tahun 1838. Carnot menganalisis bahwa interaksi strategis antara produsen produk pelengkap, yang mana ia mengamati pasar melalui dua perusahaan, yaitu produsen seng monopoli dan produsen tembaga monopoli. Keduanya adalah pemasok bahan dalam jumlah besar ke perusahaan lain yang menggabungkan logam untuk menghasilkan kuningan. Carnot menanyakan apa yang akan terjadi pada harga kuningan jika produsen tembaga dan seng bergabung. Mari kita asumsikan bahwa satu unit tembaga dan satu unit seng bergabung menjadi satu unit kuningan. Persaingan akan mendorong biaya harga kuningan menjadi turun, yang hasilnya adalah penjumlahan dari kedua harga tersebut. Permintaan kuningan kemudian dapat ditulis sebagai D adalah fungsi P1 ditambah P2. Nah, di mana D itu adalah kuningan, P1 adalah tembaga, kemudian P2 itu adalah seng. Produsen tembaga, katakanlah, ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi tembaga, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Max P1 D fungsi P1 ditambah P2. Di sini kita asumsikan bahwa biaya produksi tembaga adalah 0 untuk kesederhanaan. Produsen seng memiliki masalah yang serupa sama dengan rumus tadi ya, tapi di sini max P2 D fungsi P1 ditambah P2. Jika kedua produsen monopoli produk pelengkap bergabung, maka akan menyelesaikan masalah maksimasi keuntungan bersama, yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut. Max P1 P2 fungsi P1 tambah P2 D fungsi P1 tambah P2. Carnot menunjukkan bahwa monopoli produk pelengkap akan menetapkan harga yang lebih tinggi dibanding jika mereka bergabung. Intuisinya sederhana. Jika produsen tembaga memangkas harganya,
maka produsen kuningan akan membeli lebih banyak seng, sehingga meningkatkan keuntungan produsen seng. Tetapi keuntungan tembaga produsen seng tidak relevan dengan produsen tembaga, sehingga mereka enggan untuk memotong harga terlalu tinggi. Akibatnya apa? Produsen tembaga menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga yang akan memaksimalkan keuntungan bersama. Namun, jika produsen tembaga dan seng itu bergabung, entitas yang bergabung akan melihat bahwa harga tembaga mempengaruhi permintaan seng dan menetapkan harga yang lebih rendah untuk tembaga dan seng dibandingkan produsen independen. Oleh karena itu, penggabungan produsen pelengkap ini merupakan suatu keuntungan di mana harga menjadi jatuh dan yang akan membuat produsen dan konsumen menjadi lebih untung. Tentu saja, merger hanyalah salah satu cara agar harga dapat lebih terkoordinasi. Masih banyak kemungkinan lainnya. Pertimbangan untuk keuntungan penyedia produk pelengkap ini dapat dirumuskan sebagai berikut. P1 D fungsi P1 tambah P2. Pemotongan P1 mungkin atau mungkin tidak meningkatkan keuntungan tergantung pada elastisitas permintaan. Tetapi memotong P2 pasti meningkatkan pendapatan perusahaan satu dalam segala situasi. Nah, ada beberapa cara perusahaan untuk membujuk produsen pelengkap untuk memotong harga produknya. Yang pertama, apa yang dinamakan integrasi. Jadi integrasi itu adalah satu perusahaan produk pelengkap mengakuisisi yang produsen lainnya, membentuk entitas gabungan yang menginternalisasikan eksternalitas. Kemudian ada yang dinamakan kolaborasi, di mana perusahaan membuat formulasi bagi hasil. Kemudian satu perusahaan menetapkan harga sistem gabungan. Misalnya pabrik pesawat dengan mesin tentunya akan menyetujui pengaturan bagi hasil. Kemudian pabrik pesawat akan menegosiasikan harganya untuk keseluruhan sistem dengan pelanggannya. Kemudian ada yang dinamakan negosiasi. Negosiasi itu apa? Artinya perusahaan dapat berkomitmen untuk memotong harga jika perusahaan lain juga memotong harga produknya. Ada yang dinamakan pendampingan atau nurture. Jadi pendampingan adalah suatu perusahaan yang bekerja dengan perusahaan lain untuk mengurangi biaya produksi mereka. Kemudian komoditasi. Apa itu komoditasi? Yaitu satu perusahaan yang mencoba untuk menstimulasi persaingan di pasar lainnya, dengan demikian dapat menekan harga. Nah, kelima faktor tersebut bekerja dengan tujuan untuk menurunkan harga, yang pada akhirnya dapat menghasilkan beberapa manfaat kesejahteraan terkait dengan persaingan. Hal ini penting terutama karena adanya banyak faktor lain yang kita diskusikan, cenderung mengarah pada rasio konsentrasi industri yang tinggi dan kekuatan monopoli. Ketika pesaing tidak hadir untuk mendisiplinkan penetapan harga monopoli, maka produsen produk pelengkap terkadang memainkan peran yang sama. Demikianlah presentasi saya, translate dari buku The Economic Information Technology. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.